Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan bagian yang kedua dari tadabbur kita surat Al-Ahqaf. Telah lalu disampaikan bahwa di antara kaidah para ulama dalam tafsir yang kami baca di Fi Jidalil Quran, yaitu hidup di dalam naungan Al-Quran, yaitu apabila gelar seseorang disebutkan di dalam Al-Quran, itu akan terjadi terus-menerus dari zaman ke zaman ila yaumil qiyamah. Tentu dengan suasana yang berbeda, zaman yang berbeda, dan orang-orang yang berbeda. Begitupun juga Abu Lahab ini merupakan tokoh yang menentang dakwah Nabi dari awal. Juga tokoh yang lain di dalam Al-Quran disebutkan gelar Fir'aun juga sama, simbol dari sebuah kekuasaan yang melampaui batas, kesewenang-wenangan yang tidak terkontrol. Sehingga sampai dia Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Abu Lahab merupakan simbol dari pertentangan kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga di antara arti Al-Lahab sendiri adalah, di antaranya adalah api yang bergejolak, yaitu dia selalu menentang Nabi, kemarahan selalu menyertai dia di saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Juga Al-Lahab di sini isyarat bahwa dia akan dibakar nanti di api neraka jahanam. Karena Al-Lahab artinya juga menyala-nyala atau bergejolak. Kemudian ayat yang kedua di atas menginformasikan bahwa Abu Lahab sama sekali tidak ada peluang untuk selamat, dan juga hartanya tidak berguna bagi dirinya. Juga apa yang diusahakan adalah berupa anak-anaknya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak berguna lagi untuk dirinya. Juga yang semakna dengan ini ada satu ayat di dalam surat Al-Lail, yaitu wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda. Dan tidak berguna hartanya apabila sudah binasa. Lanjutan ayat, Sasla narong datalahab wa mur'atuhu hamalatal hatab. Setelah ayat-ayat yang lalu, ayat yang 1 dan 2 menegaskan kebinasaan Abu Lahab dan terbukti dialami di dunia ini, yang kemudian ayat yang ketiga melukiskan bahwa kebinasaan itu akan ada di akhirat kelak. Kelak dia masuk dalam api neraka yang menyala, dan istrinya juga pembawa kayu bakar. Wa mur'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya masuk dalam neraka yang dia membawa kayu bakar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia biasanya sangat mencintai istrinya, bahkan bersedia berkorban apapun untuk istrinya. Di sisi lain, istri juga begitu, harusnya bisa menolong suaminya dalam kesulitan. Ayat di atas menggambarkan betapa tersiksanya Abu Lahab. Dia sendiri yang dibakar oleh kayu bakar yang dibawa oleh istrinya. Yang irosnya adalah istrinya sendiri yang membawa kayu bakar untuk mengobarkan api neraka yang membakar suaminya di dalam neraka jahanam. Dan dia istrinya begitu hina karena ketika di lehernya ada tali dari sabut. Kalimat hamatal hab, ya, ada yang mengartikan adalah pembawa kayu bakar. Ada yang mengartikan ini merupakan, kalau zaman sekarang adalah pembawa fitnah, penyebar isu, sehingga apapun yang didakwakan Nabi selalu ditentang oleh si istrinya ini, si Ummu Jamil ini, sehingga selalu dia memberikan stigma yang jelek kepada Islam. Ya, kalau untuk konteks sekarang mungkin di media sosial yang luar biasa sekali, yaitu orang menstigma Islam secara jelek, bahwa Islam itu brutal, kasar, memvonis dan sebagainya. Untuk apa? Untuk melemahkan
perjuangan untuk melemahkan Islam itu sendiri. Akan tapi karena Islam turun dari Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Tidak ada yang bisa memadamkan api, memadamkan cahaya Allah. Walaupun orang-orang kafir membencinya. Itu diantaranya tugas Nabi diutus di dalam dunia ini untuk mengungguli dari agama-agama yang lain. Apapun daya dan upaya, apapun dana yang disiapkan, tetap tidak bisa memadamkan cahaya Islam. Akan tapi yang jelas bagaimana kita umatnya selalu bisa menjaga Islam ini tetap bercahaya. Tentu kita, individu kita yang jadi bermasalah sekarang ini, Islamnya tetap, akan tapi kalau kita sekarang ada kemunduran, tentu kita sendiri secara individu yang kurang dari apapun kita tertinggal dari yang lain. Padahal Rasulullah sendiri diutus untuk memajukan, untuk mengungguli dari agama-agama yang lain. Ada juga yang memahami bahwa makna kayu bakar di sini memang secara hakiki, yaitu waktu dulu ketika Rasulullah ingin berdakwah selalu dihalang-halangi dengan kayu yang berduri yang diletakkan di tengah jalan, di dalam rangka menghalang-halangi Rasulullah dalam menyampaikan Islam yang hak ini. Kemudian ayat yang terakhir adalah fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Para ulama mengartikan bahwa sabut di sini merupakan suatu, yaitu kayu yang kuat, yang dipintal sehingga dia itu untuk menarik sebuah kapal pun kuat. Nah, ini menjadi begitu hina. Ayat ini menggambarkan betapa hinanya yang bersangkutan, sehingga bagian tubuh yang mulia, yaitu leher, yang harusnya itu untuk perhiasan, karena dulu Ummul Jamil juga memamerkan perhiasannya di kalungnya berupa kalung emas, berlian dan lain sebagainya. Akan tetapi karena dia melawan Rasulullah, maka di akhirat nanti akan dikalungkan kalung, tapi bukan dari emas, dari sabut yang memberatkan lehernya. Istri Abu Lahab ini juga mati dalam keadaan musyrik, sehingga ayat di atas dapat dinilai sebagai ayat yang gaib, yang terbukti ya dalam kenyataannya. Karena Abu Lahab selalu memprovokasi orang-orang agar tidak percaya kepada Nabi, sehingga dia kemana selalu berbicara bahwa Nabi itu bohong. Seandainya surah ini turun, kemudian Abu Lahab berpura-pura masuk Islam, sebenarnya ini akan membatalkan surat ini. Akan tapi karena Al-Quran memang benar, maka tidak bisa Abu Lahab berpura-pura masuk Islam, sehingga hatinya memang dikunci oleh Allah, tertutup, sehingga dia tidak bisa berbuat sesuatu. Seandainya dia berpura-pura masuk Islam pun, ini akan membatalkan ayat ini, dan juga akan membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bohong. Namun demikian dia tidak lakukan itu karena dia tidak terpikirkan olehnya, sehingga hatinya Allah ditutup, sehingga ila yaumil qiyamah dia tetap mati dalam kemusyrikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah surah Al-Ahzab atau surah Al-Masad ini menggambarkan kesudahan orang yang dialami orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan demikian pula siapapun dia sampai hari kiamat yang memusuhi Nabi akan berakibat sama seperti yang dialami oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Semoga ini menjadikan ibrah bagi kita agar selalu menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan jangan sekali-kali kita menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah, apapun itu perbedaannya. Jangan sampai kita menghina, melecehkan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW, karena kita wajib menjaganya agar Islam ini selalu terjaga kemurnian dan selalu terjaga kejayaannya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.